Terima kasih telah mengeklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Novi Iman Vidya Kemal, PhD, selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Wahid Slamet Cipto, PhD, selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Rocky Adiguna, PhD, selaku dosen penguji. Izinkan di kesempatan ini saya memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Infrastruktur Komputasi Awan terhadap Keunggulan Kompetitif pada UKM Padat Pengetahuan. Peran Kemampuan Manajemen Pengetahuan sebagai Pemediasi. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pemaparannya. Setelah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sejak tahun 1970-an, layanan bisnis padat pengetahuan atau Knowledge Intensive Business Service disingkat KIBS semakin dikenal sebagai bagian terpenting dari sistem inovasi dan layanan serta merupakan faktor terpenting dari transmisi pengetahuan. Perusahaan ini dapat dianggap sebagai kelompok perusahaan yang menemukan solusi untuk perusahaan lain berdasarkan pengetahuan khusus. Dalam istilah yang lebih tepat, Hertog tahun 2000 mendefinisikan KIBS sebagai suatu organisasi atau perusahaan swasta yang menggunakan pengetahuan profesional baik yang terkait dengan disiplin ilmu teknis atau domain teknis tertentu yang akan menghasilkan bisnis pengetahuan perantara berupa produk atau layanan. Perusahaan ini juga dianggap sebagai fasilitator, pembawa sumber inovasi yang menghasilkan pengetahuan dengan cara penciptaan, diseminasi, atau melakukan akumulasi pengetahuan. Sementara dalam konteks tertentu, perusahaan jenis ini akan dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang dinamis, sehingga mengharuskan perusahaan untuk menemukan cara yang inovatif dalam membedakan diri dari pesaing dengan menjadi lebih kolaboratif, virtual, akurat, sinkron, adaptif, dan gesit. Langkah inovatif yang dilakukan perusahaan tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang fleksibel dan bernilai ekonomis, agar proses penciptaan, berbagi, dan penggunaan pengetahuan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian sesi saya didasarkan oleh beberapa poin landasan masalah sebagai berikut. Pertama, penelitian mengenai TI dengan keunggulan kompetitif menunjukkan beberapa hasil yang tidak konsisten. Hasil tersebut melahirkan konsensus untuk keduanya, yaitu TI dapat mendorong perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif, namun tidak dapat secara langsung. Maka beberapa peneliti menyarankan untuk menggunakan sumber daya atau kemampuan organisasi menengah seperti kemampuan manajemen pengetahuan yang dimiliki perusahaan untuk memfasilitasi hubungan TI dengan keunggulan kompetitif. Kedua, sebelumnya penelitian mengenai pengaruh komputasi awan terhadap manajemen pengetahuan tidak diperiksa dan divalidasi sebagai penelitian empiris. Keduanya hanya dilaporkan dalam bentuk deskriptif. Maka peneliti mencoba mengisi celah dari kesenjangan tersebut untuk menguji pengaruh kemampuan infrastruktur komputasi awan dengan kemampuan manajemen pengetahuan sebagai bukti empiris. Ketiga, mengingat sumber daya yang dimiliki oleh UKM sangat terbatas, serta kondisi persaingan usaha yang kompetitif diantaranya menjadi pertimbangan mendasar bagi UKM untuk memanfaatkan infrastruktur TI secara tradisional. Menurut Pevik et al. 2007, bahwa biaya yang mahal dan tingkat keberhasilan investasi sumber daya TI menjadi pertimbangan khusus. Dengan hadirnya infrastruktur TI berbasis komputasi awan dengan penawaran biaya yang rendah, misalkan bayar per penggunaan, dapat menjadi alternatif untuk digunakan oleh UKM dalam mengatasi kesenjangan penggunaan infrastruktur TI. Yang keempat, karena perusahaan KIBS adalah perusahaan swasta yang tugasnya untuk mengumpulkan, menghasilkan, menganalisis, dan mendistribusikan pengetahuan dengan tujuan untuk mengembangkan layanan yang disesuaikan bagi klien bisnis, maka proses manajemen pengetahuan diperlukan pada sektor ini. Selain itu, pengetahuan sebagai ciri kunci dari perusahaan di sektor ini, maka pengetahuan bukan hanya menjadi faktor produksi utama mereka, akan tetapi juga menjadi jenis barang yang akan mereka jual. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan ini perlu pendekatan lebih lanjut melalui uji empiris antara infrastruktur komputasi awan dan manajemen pengetahuan pada perusahaan KIBS kecil dan menengah. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan tadi, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan infrastruktur komputasi awan terhadap kemampuan manajemen pengetahuan. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh kemampuan manajemen pengetahuan terhadap keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir adalah untuk menguji pengaruh mediasi dari kemampuan manajemen pengetahuan terhadap kemampuan infrastruktur komputasi awan dengan keunggulan kompetitif. Kemudian landasan teori. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini
digunakan untuk sebagai landasan dalam perumusan hipotesis. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pandangan berbasis sumber daya dan pandangan berbasis pengetahuan. Pandangan berbasis sumber daya atau RBV telah muncul sebagai prioritas utama untuk menjelaskan hasil kompetitif dalam banyak aktivitas organisasi termasuk strategi perusahaan, kapabilitas teknologi informasi, dan manajemen pengetahuan. TI berbasis komputasi awan yang modular dan mudah dioperasikan akan membantu perusahaan dalam memfasilitasi sumber daya kemampuan lain yang berujung pada keberhasilan untuk memiliki perbedaan dari perusahaan lain, atau disingkat sebagai idiosyncratic. Selain itu, perspektif RBV menjelaskan TI merupakan sumber daya potensial untuk bisa memperoleh kemampuan manajemen pengetahuan dan keunggulan kompetitif. Sedangkan pandangan berbasis pengetahuan atau KBV berpendapat bahwa pengetahuan merupakan aset terpenting bagi organisasi untuk menciptakan nilai. Untuk memperluas gagasan tradisional dari kapabilitas berbasis sumber daya organisasi ke fungsi manajemen pengetahuan perusahaan, maka kemampuan manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memobilisasi sumber daya berupa pengetahuan dan kemampuan lainnya. Selanjutnya, sumber daya dan manajemen pengetahuan dapat menawarkan jenis kemampuan yang sulit untuk ditiru. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu ada kemampuan infrastruktur komputasi awan yang mengarah pada kemampuan perusahaan dalam mengkonfigurasi platform yang dapat dibagikan melalui internet, misalnya layanan data, layanan aplikasi, dan layanan jaringan untuk memastikan penyebaran informasi yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif. Sedangkan kemampuan manajemen pengetahuan adalah berkaitan dengan kemampuan perusahaan berbasis proses dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya berbasis pengetahuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah performa relatif yang dihasilkan perusahaan dengan membandingkan pada rata-rata industrinya. Selanjutnya masuk dalam pengembangan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama ada H1, yaitu kemampuan infrastruktur komputasi awan memengaruhi kemampuan manajemen pengetahuan secara positif. Hipotesis ini dijelaskan oleh teori RBV. Dari studi literatur yang ada menunjukkan adanya keterkaitan antara perkembangan TI dengan kemampuan manajemen pengetahuan oleh perusahaan. Selain itu, dijelaskan juga dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian, pembentukan hipotesis kedua atau kemampuan manajemen pengetahuan memengaruhi keunggulan kompetitif secara positif dijelaskan oleh teori KBV. Yang pertama itu mengingat pengetahuan adalah hal yang kompleks secara sosial dan mungkin sulit untuk ditiru berdasarkan pandangan dari KBV, maka kemampuan manajemen pengetahuan adalah salah satu penentu utama dari keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi. Yang kedua yaitu adanya dukungan juga dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga atau H3 adalah kemampuan manajemen pengetahuan memediasi hubungan antara kemampuan infrastruktur komputasi awan dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Hipotesis ini dijelaskan oleh teori RBV dan KBV. Posisi kompetitif dan kinerja organisasi dapat secara tidak langsung dipengaruhi oleh sumber daya TI perusahaan melalui interaksi sumber daya atau kemampuan manajemen pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Selain itu, dijelaskan juga dengan beberapa penelitian yang relevan. Berikutnya adalah gambar dari model penelitian yang diusulkan. Untuk menguji dari model penelitian ini, maka desain penelitian ini mengikuti paradigma positivis dengan jenis penelitian bersifat eksplanatif, dengan pendekatan kuantitatif dan pola pikir deduktif. Populasi yang digunakan adalah setiap perusahaan KIPS yang telah menggunakan jenis layanan TI berupa komputasi awan dalam proses bisnisnya di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian sampel penelitian ini juga adalah sebagian kecil dari jumlah karakteristik yang dapat merepresentasikan elemen-elemen dari populasi tersebut. Kemudian metode penyempelan menggunakan non-probabilitas dengan teknik propositive sampling dengan memberikan beberapa kriteria. Kemudian jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data ini bersifat cross-seksional menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri oleh responden atau responden akan mengisi sendiri kuesioner tersebut. Dan kuesioner ini dibagikan secara daring kepada calon responden. Kemudian berikut adalah definisi operasional penelitian ini dengan merujuk beberapa sumber dari penelitian terdahulu.
Kemudian masuk pada teknik analisis data. Analisis data menggunakan SAM-PLS dengan menggunakan alat statistik yaitu WAR-PLS 6.0. Kemudian langkah yang dilakukan yang pertama adalah pemenuhan asumsi dasar dengan mengidentifikasi outlier dan missing value, memastikan kesesuaian model, kemudian meninjau apakah terjadi multikolinialitas dalam data, kemudian penilaian Ten-Hausdorff, dan selanjutnya adalah model pengukuran atau outer model. Bagian ini adalah untuk menguji validitas. Yang validitas terdiri ada validitas konstruk, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kemudian juga ada uji reliabilitas. Kemudian uji reliabilitas ini dengan melihat nilai Cron-Base alpha dan composite reliability. Kemudian sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti telah melakukan uji pilot test untuk memastikan bahwa item-item yang diukur mudah dipahami dan tidak menghasilkan multitafsir. Pilot test dilakukan pada rekan-rekan dan atau teman-teman mahasiswa MD, FEB UGM, dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Kemudian model struktural inner model adalah untuk menguji hipotesis. Kemudian untuk penguji mediasi mengikuti saran dari Hayes, yaitu menguji antara variabel X ke mediasi dulu, baru mediasi ke Y, ke dependen. Kemudian masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada sektor layanan bisnis padat pengetahuan yang berjumlah 63 unit. Kemudian profil responden penelitian adalah sebagai berikut, yaitu status responden di perusahaan mayoritas sebagai seorang manajer, dengan tingkat pendidikan terakhir mayoritas antara S1 dan S2, serta masih berusia produktif dengan mayoritas jenis kelamin pria. Kemudian karakteristik UKM Gibson ini sendiri sebagai beberapa kriteria dan domisili, profilnya sebagai berikut, yaitu alamat perusahaan berada di Pulau Jawa dengan mayoritas berada di DKI Jakarta. Kemudian perusahaan sebagai sampel telah menggunakan komputer lebih dari 3 tahun. Selain itu, jumlah tenaga kerja rata-rata lebih dari 21 orang yang telah memiliki staf IT lebih dari 6 orang. Perusahaan juga telah memiliki status PT dengan omset rata-rata 300 juta sampai 10 miliar. Jenis sektor usaha adalah sebagai berikut. Kemudian pada bagian analisis data, pertama peneliti melakukan analisis yang menjadi outlier pada data penelitian. Didapat 3 responden yang menjadi outlier dan telah dikeluarkan dari data penelitian. Kemudian berikutnya melakukan analisis model pengukuran atau outer model. Bagian ini untuk memastikan data yang diolah memiliki validitas konstruk, yaitu valid secara konvergen dan diskriminan. Setelah itu, uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan setiap konstruk memiliki reliabilitas yang disyaratkan dengan melihat Cron-Base alpha harus lebih dari sama dengan 0,6 dan composite reliability harus lebih sama dengan dari 0,7. Hasilnya, seluruh konstruk memiliki nilai di atas syarat tersebut. Kemudian tahap analisis selanjutnya yaitu melakukan analisis model struktural atau inner model sebagai uji hipotesis dengan mengikuti saran dari Hayes tahun 2015 dengan menggunakan metode bootstrapping. Langkah-langkahnya terdiri di 1. Menilai kualitas prediktif model seperti pada tabel berikut. Hasilnya menunjukkan bahwa kesesuaian model telah terpenuhi dengan masing-masing kriteria yang sudah memenuhi syarat tersebut, yaitu nilai P untuk APC, ARS, dan AARS kurang dari 0,05. Kemudian yang kedua, mengevaluasi nilai multikolinialitas seperti yang disajikan pada tabel ini. Syarat untuk memastikan apakah telah terjadi multikol atau tidak mengikuti saran dari KOK tahun 2020 dengan melihat nilai AFIF dan AFVF yang tidak boleh lebih dari 0,5. Hasilnya menunjukkan tidak terjadi masalah multikolinialitas dalam model penelitian yang dibangun. Kemudian yang ketiga adalah pengujian kesesuaian model menunjukkan hasil yang baik karena telah memenuhi asumsi dasar yang disarankan oleh KOK tahun 2020 dengan nilai lebih daripada 0,36. Setelah melakukan analisis terhadap kesesuaian model, kemudian selanjutnya dapat melakukan evaluasi dengan menampilkan nilai dari hasil pengujian model struktural seperti nilai koefisien determinasi, Ajus R-square, kemudian effect size, kemudian untuk koefisien jalur bisa melihat dari relevansi prediktif, dan koefisien jalur beta dan p-value. Kemudian menganalisa nilai-nilai tersebut adalah berguna untuk mengambil kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.
Analisis model struktural dapat menjelaskan relevansi dari konstruk laten eksogen terhadap konstruk laten endogen yang dipengaruhi. Hasil pengujian model persamaan struktural ditampilkan pada gambar berikut, di mana hasil dari analisis menunjukkan nilai yang telah memenuhi syarat pengujian. Setiap konstruk memiliki tingkat signifikan yang sesuai dengan ketiga hipotesis yang diajukan menunjukkan hasil yang terdukung. Kesimpulan penelitian ini, berdasarkan hasil yang ditunjukkan tadi, maka hasil penelitian ini mendukung literatur yang menyatakan adanya hubungan antara kemampuan infrastruktur komputasi awan dan praktik manajemen pengetahuan yang mengarah pada keunggulan kompetitif. Hasil ini juga didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian, temuan dari penelitian ini memberikan dua kontribusi penting, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Dari segi teoritis, pertama, penelitian ini berkontribusi pada konteks UKM layanan bisnis padat pengetahuan atau disingkat KIPS, bahwa kemampuan infrastruktur komputasi awan berdampak positif pada kemampuan manajemen pengetahuan. Kedua, penelitian ini memberikan penjelasan tentang kesenjangan penelitian sebelumnya antara penggunaan TI pada keunggulan kompetitif dengan melibatkan kemampuan manajemen pengetahuan sebagai pemediasi. Ketiga, penelitian ini mengkonfirmasi secara empiris dari penggunaan teknologi informasi oleh UKM dengan memanfaatkan infrastruktur komputasi awan yang lebih murah, lebih scalable, dan mudah dioperasikan. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini mencoba untuk memberi saran kepada praktisi baik dalam sektor KIPS maupun pada sektor usaha lainnya untuk memanfaatkan data dan informasi maupun pengetahuan yang dimiliki untuk dikelola agar dapat memanfaatkan dengan efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa fitur-fitur canggih dari komputasi awan dan kemampuan untuk memanfaatkan fitur-fitur canggih tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Manajer atau eksekutif perusahaan akan mendapatkan keuntungan ketika memahami bagaimana memanfaatkan penggunaan komputasi awan untuk proses mencari dan berbagi informasi dan kemudian menggunakannya sebagai pengetahuan. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada manfaat komputasi awan yang terkait dengan kemampuan fleksibilitas dan kemampuan integrasi untuk menyelidiki potensi dari kegunaannya. Namun, komputasi awan sendiri memiliki dua sisi koin yang berbeda. Dua sisi ini berupa kelebihan dan kelemahan seperti keamanan data dan privasi. Penelitian selanjutnya dapat memeriksa dua aspek negatif tersebut pada komputasi awan. Yang kedua, penelitian ini difokuskan pada awan publik. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi mendalam untuk menyelidiki peran berbagai jenis layanan komputasi awan dalam organisasi dengan topik yang lebih menarik, seperti efektivitas biaya, model pengiriman, maupun integrasi antara komputasi awan dengan infrastruktur TI yang lama pada perusahaan. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan efek pemoderasi, seperti penambahan variabel faktor lingkungan, struktur organisasi, maupun komitmen sumber daya seperti yang diserahkan oleh Mao et al. 2016. Itu tadi pemaparan poin-poin penting dari hasil penelitian tesis saya. Tentunya pemaparan tersebut tidak begitu mendetail, karena ini hanya bersifat ulasan. Untuk lebih lengkapnya dan lebih detailnya dapat dilihat pada naskah tesis saya. Terima kasih kepada Bapak tim penguji. Terima kasih kepada responden penelitian. Semoga kita sehat selalu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.